Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, kapanpun kalian mendengarkan podcast ini. Dan selamat datang di podcastnya Kelompok 4. Di podcast ini kita mau ngapain sih, Ci? Jadi di podcast ini kita akan membahas unsur-unsur senyawa kimia yang terdapat pada golongan 5A. Kamu tahu nggak sih, Mit, apa itu golongan 5A? Apa ya? Nggak tahu nih. Aku tahu. Jadi golongan 5A merupakan Bentar. Sebelum kita lanjut ke materi, perkenalan dulu dong. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan aku Melici dari absen 18. Perkenalkan, aku Via dari absen 16. Perkenalkan, aku Marcel dari absen 17. Perkenalkan, aku Mita dari absen 19. Perkenalkan, aku Musia dari absen 20. Nah, udah perkenalan nih. Bisa dilanjut penjelasan materinya. Oke, jadi golongan 5A merupakan unsur-unsur yang terletak pada kolom ke-15 pada tabel periodik unsur. Golongan 5A terdiri dari nitrogen atau N, fosfor atau P, arsen atau AS, antimon atau SB, dan bismut atau BI. Oh, jadi itu yang dinamakan golongan 5A. Iya, betul banget. Golongan 5A juga bisa disingkat menjadi nonton pemain Arsenal sambil bisnis, biar kita mudah untuk menghafalnya. Wah, jadi lebih mudah menghafal ya kalau disingkat. Oh iya, gimana kalau kita membahas satu-satu unsur senyawa pada golongan 5A? Boleh. Kalau gitu kita mulai dari unsur senyawa yang pertama, yaitu nitrogen. Siapa ini yang bisa jelasin apa itu unsur nitrogen? Aku. Jadi, nitrogen adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang N dan nomor atom 7. Unsur yang juga disebut sebagai zat lemas ini pertama kali ditemukan divisualisasi oleh dokter berkebangsaan Skotlandia Daniel Rutherford pada tahun 1772. Sifat umum nitrogen, nomor atom 7, massa atom 14.067, nomor massa 14, kategori non-logam lainnya, warna tidak berwarna, radioaktif tidak. Sifat fisika yaitu yang pertama, fase gas kepadatan 0,001256 G cm3, titik lebur 63,15 Kelvin, minus 210 derajat Celcius, minus 346 derajat Fahrenheit. Kalor peleburan 0,36 kJ per mol. Kalor penguapan 2,79 kJ per mol. Kapasitas kalor molar 1,04 J per G. Kelimpahan kerak bumi 0,002%, kelimpahan di alam semesta 0,1%. Sifat atom nitrogen, jari-jari atom 56 pm, jari-jari kovalen 71 pm, elektronegativitas 3,04 skala Pauling, potensi ionisasi 14.5341 eV, volume atom 17,3 cm3 per mol, konduktivitas termal 0,00255998 W per cmk. Bilangan oksidasi min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nitrogen membantu dalam proses sintesis protein, asam amino yang memiliki peranan vital dalam kehidupan organisme seperti pertumbuhan, hormon, fungsi otak, dan sistem kekebalan tubuh. Proses metabolisme dalam tubuh kita tergantung oleh enzim. Enzim tersebut mengandung berbagai jenis protein. Pembuatan nitrogen dapat dilakukan dengan beberapa macam cara. Di antaranya adalah dengan sistem adsorber, penyerapan dengan bantuan bahan atau senyawa khusus, sistem destilasi pada suhu tertentu, dan yang terakhir adalah dengan cara membakar hidrokarbon dengan udara bebas. Oh, jadi unsur senyawa nitrogen seperti itu. Iya, lanjut nih ke unsur senyawa fosfor. Siapa yang mau menjelaskan? Aku. Jadi, fosfor adalah zat yang menunjukkan fenomena luminesensi. Ia memancarkan cahaya ketika terkena beberapa jenis energi radiasi. Istilah ini digunakan baik untuk zat fluoresen ataupun fosforesen yang bersinar pada paparan sinar ultraviolet atau cahaya tampak, dan zat katodoluminen yang bersinar ketika dihantam oleh berkas elektron atau sinar katode dalam tabung sinar katode. Notasi atom sama dengan 1, nomor masanya 1,008, jenis unsurnya non-logam, konfigurasi elektronnya
Ne 3S pangkat 2 3P pangkat 3 golongan 5A atau 15 periodenya 3. Sifat fisikanya titik leleh atau lebur 317,25 Kelvin atau 44,1 derajat Celcius atau 111,38 derajat Celcius. Massa jenisnya fosfor merah 2,34 gram per cm kubik, fosfor putih 1,823 gram per cm kubik. Warna tidak berwarna, wujud solid atau padat. Sifat kimianya kelimpahan di alam di kerak bumi sama dengan 0,099%, di alam semesta sama dengan 0,007%. Bentuk atau nama mineralnya padat berbentuk bubuk, nama mineralnya apatit. Kegunaannya, fosfor juga digunakan dalam memproduksi baja, perunggu fosfor, dan produk-produk lainnya. Trisodium fosfat sangat penting sebagai agen pembersih, sebagai pelunak air, dan untuk menjaga korosi pipa-pipa. Fosfor juga merupakan bahan penting bagi sel-sel protoplasma, jaringan saraf, dan tulang. Kegunaan fosfor yang paling terpenting adalah dalam pembuatan pupuk dan secara luas digunakan dalam bahan peledak, korek api, kembang api, pestisida, odol, dan deterjen. Kegunaan fosfor yang paling umum ialah pada ragaan tabung sinar katoda atau CRT dan lampu pendar. Cara pembuatannya, fosfor dapat diperoleh dari pemanasan batuan fosfat Ca3PO42, silika, SiO2, dan kokas C yang dipanaskan dalam pembakar listrik. Macam-macam fosfor. Fosfor memiliki dua bentuk alotropi, yakni fosfor merah dan fosfor putih. Fosfor merah memiliki sifat yang kurang reaktif dan tidak beracun. Molekul pada fosfor merah merupakan polimer dari P4. Sementara itu, fosfor putih cenderung reaktif dan beracun. Fosfor putih dapat terbakar dengan sendirinya. Maka dari itu, umumnya fosfor putih disimpan di dalam air. Molekul pada fosfor putih terdiri dari molekul-molekul P4. Oh, jadi unsur senyawa fosfor seperti itu. Iya, jadi sekarang kita lanjut ke unsur senyawa maksudnya arsen. Yuk kita lanjut ke unsur senyawa berikutnya, yaitu arsen. Giliran aku nih yang jelasin. Jadi, arsen merupakan suatu unsur kimia dengan simbol As dan nomor atom 33. Arsen adalah bahan metaloid yang terkenal beracun dan memiliki tiga bentuk alotropik, kuning, hitam, dan abu-abu. Biasanya, arsen terdapat dalam bentuk mineral pada kerak bumi seperti reagar As4S4, orpimen As2S2, arsenolit As203, dan mineral besi seperti arsenopirit FeAs5 dan lerligit FeAs2. Kandungan arsen di bumi antaranya 1,5 - 2 mg per kilogram. Berikutnya yaitu sifat-sifat arsen. Namanya yaitu arsen, lambang As, nomor atom 33, deret kimia metaloid, golongan 15 periode 14, blok 4, berat atom standar 74,92216 gram per mol, konfigurasi elektron Ar4s kuadrat 3D pangkat 10 4P pangkat 3. Sifat kimia yaitu elektronegativitas yaitu 2,18 skala Pauling, jari-jari atom 119 pm, jari-jari kovalen 119 pm, volume atom 12,97 cm3 per mili. Kelimpahan di kerak bumi yaitu 0,00021%, kelimpahan di alam semesta 8 kali 10 pangkat min 7%. Berikutnya yaitu sifat fisika. Pada sifat fisika ini, arsen yaitu berfase solid, titik lebur 10,109,0,15 Kelvin, titik didih 876,15 Kelvin, kalor peleburan 27,7 Kelvin Joule per mol, kalor penguapan 32,4 kilojoule per mol. Sifat fisika yaitu umumnya logam ini berwarna abu-abu, sangat rapuh, berbentuk kristal, merupakan konduktor buruk, berubah warna dalam udara, dan ketika dipanaskan akan teroksida dengan cepat menjadi arsen oksida yang berbau seperti bawang putih. Berikutnya yaitu kegunaan. Penggunaan utama arsen adalah paduan timbal, misalnya dalam aki mobil dan amunisi. Arsenik juga digunakan secara industri dalam pengolahan kaca, pigmen, tekstil, kertas, perekat logam, pengawet kayu, dan amunisi. Arsenik juga digunakan dalam proses penyamaan kulit, pestisida, adiktif pakan, dan obat-obatan.
Cara pembuatan, arsen dapat dibuat melalui isolasi. Dalam proses isolasi, arsen dibuat pada skala industri dengan pemanasan mineral yang tepat dan sesuai, tanpa adanya udara dalam proses tersebut. Hasilnya, arsen akan dikeluarkan dalam keadaan kental terpisah dari senyawanya asalnya sebagai zat padat. Berikutnya, persamaan reaksi yang terjadi pada proses isolasi arsen yang dibuat dari senyawa FeASS dan dipanaskan pada suhu 700 derajat Celcius, yaitu FeASS menjadi FeS plus AS menjadi AS. Oh, jadi unsur senyawa arsen seperti itu. Iya, sekarang kita lanjut ke unsur antimon. Aku pengen Mita deh yang jelasin. Oke, Ci. Jadi, unsur antimon memiliki nomor atom yaitu 51, nomor massa 122, dan jenis unsurnya adalah non-logam. Konfigurasi elektron dari atom Sb adalah Kr 4d10, 5s2, 5p3. Dan Sb atau antimon termasuk golongan 15 dan periode 5. Antimon memiliki sifat kimia yaitu titik lebur pada 903,78 Kelvin, titik didih 1860,15 Kelvin, massa jenis 7,29 gram per cm kubik, dan warnanya adalah perak. Wujud unsur pada suhu ruangan adalah padat. Kelimpahan atau keberadaan di alam dikerjakan di bumi 0,0002%, di alam semesta 4 kali 10 pangkat min 8%. Bentuknya adalah padat berbentuk sepotong antimon logam ultra murni. Cara pembuatannya, antimon dapat diperoleh dengan cara menggunakan larutan natrium sulfida. Kemudian larutan mengandung dielektrolisis dalam sel diafragma menggunakan baja sebagai katoda dan timbul sebagai anoda. Antimon produk dielektrolisis selanjutnya dimurnikan dengan proses oksidasi atau pemurnian listrik. Senyawa dan kegunaan atom antimon. Antimon memiliki 4, yaitu antimon peltafluorida sebagai agen fluoronasis untuk senyawa organik, antimon trioksida sebagai penghambat api pada kain, antimon trihidra sebagai industri semikonduktor untuk mengolah silikon pada antimon dengan jumlah kecil. Indium antimonida digunakan sebagai beberapa kamera termal pendingin. Wah, makasih Mita atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Lanjut yang terakhir, unsur senyawa bismut. Tinggal Mukjiah nih yang belum menjelaskan. Yuk, Mukjiah. Oke, Mit. Bismut adalah sebuah logam pasca transisi dengan sifat kimianya menyerupai saudara golongan 15-nya yang lebih ringan arsen dan antimon. Bismut memiliki nomor atom 83, nomor massa 209, jenis unsur logam, konfigurasi elektron Xe4F14, 5d10, 6s2, 6p3. Untuk golongan 5A, periode 6. Sifat fisika bismut adalah titik lebur 544,65 Kelvin atau 271,5 Celcius atau 520,7 Fahrenheit. Titik didih 1837,15 Kelvin atau 1564 Celcius atau 2847,2 Fahrenheit. Massa jenis 9,78 gram per cm kubik. Warnanya abu-abu. Wujud unsur pada suhu ruang solid. Untuk sifat kimia bismut adalah kelimpahan di kerak bumi 2,5 kali 10 pangkat min 6%. Kelimpahan di alam semesta 7 kali 10 pangkat min 8%. Untuk bentuk bismut adalah kristal bismut dengan film oksida mewah. Untuk kegunaan bismut sendiri adalah yang pertama, bismut merupakan logam yang rapuh sehingga biasanya dicampur dengan logam lain agar bermanfaat. Kedua, ini digunakan dalam alat pemadam kebakaran, sekring listrik, dan detektor kebakaran. Yang ketiga, senyawa bismut tertentu juga diproduksi dan digunakan sebagai obat-obatan. Yang keempat, industri memanfaatkan senyawa bismut sebagai katalis
dalam pembuatan akrilonitril, bahan awas serat sintetis, dan karet. Yang terakhir kadang-kadang digunakan dalam produksi tembakan dan senapan. Untuk materi tentang bismut terakhir adalah cara pembuatan. Untuk cara pembuatan bismut sendiri, mensintesis bismut klorida dengan melarutkan logam bismut dalam asam nitroklorat, menguapkan campuran untuk menghasilkan BiCl3,2H2O yang dapat disuling untuk membuat triklorida anhidrat. Kayaknya udah semua nih penjelasan masing-masing unsur senyawa 5A. Bener nih, Mit. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa memahami materi yang sudah disampaikan tadi ya. Oke, sekian obrolan singkat kami tentang materi unsur senyawa pada golongan 5A. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Dah.